namanya kalau udah bicara, kalau kata Bu Diana Ketua Kadin DKI, kalau udah kampung tengah kosong, kampung tengah itu perut kata Bu Diana, kalau udah kampung tengah itu lapar, apapun bisa terjadi. Nah, bagaimana kampung tengah itu supaya tidak lapar? Itu masalah tentang masalah kriminal. Kalau kriminal sih di daerah mana aja sama ya. Jadi apa sih ekonomi yang harus kita tingkatkan? Nah, programnya Prabowo dan dengan adanya Koperasi Merah Putih, kebetulan saya juga ketua Koperasi Merah Putih. Oh, pas dong ya. Pas. Nah, Koperasi Merah Putih, kalau bisa itu didorong penuh, jangan hanya sekedar pelatihan-pelatihan, karena masyarakat setempat mengharapkan itu. Selamat malam rekan-rekan Kopi Tarik. Kembali kita berjumpa dalam podcast Kopi Tarik. Semakin ditarik, semakin asik. Malam ini kita dikunjungi, hadir di sini seorang tokoh Jakarta Utara ya. Kalau saya sih bilangnya tokoh nih Bang. Selamat datang Bang Radian. Selamat datang, selamat malam. Sehat Bang? Sehat. Ini udah berapa hari ini Jakarta hujan terus nih. Iya. Kan? Kadang-kadang kepikiran saya tuh Jakarta Utara gimana Bang kalau kondisi hujan kayak gini nih. Ya saya ngucapin terima kasih nih. Ya siap. Ada di acara di Kopi Tarik. Semakin ditarik semakin asik. Semakin asik. Ya. Mantap. Dan menarik apa ya? Ini ada buku-buku apa ini? Ya sebenarnya ini hanya referensi aja, Bang. Pemikiran, motivasi tentang bagaimana kita bisa mengisi wawasan, literasi kita lah gitu Bang. Bang Radian mungkin mohon maaf sebelumnya Bang ya. Abang ini setahu saya, kalau saya lihat di sosmed cukup banyak sekarang nih tampilannya. Di ini kan Bang ya. Nah cuma yang bagi kami sebenarnya kenapa bisa Abang sampai di Kopi Tarik, kita punya pemikiran bahwa Bang Radian ini saya lihat berpotensi ya. Bukan berpotensi, sebenarnya sih udah cukup punya nama lah ya. Di sosmed minimal kan gitu. Nah kebetulan Abang ini kan seorang pengusaha juga. Kemudian juga seorang tokoh yang kebetulan ada di Dewan Kota Jakarta Utara kalau nggak salah Bang. Kemudian juga kalau nggak salah wakil ketua di Aptek Bang ya. Iya, Aptek sama HIPKA. Oh ya, HIPKA satu lagi. Aptek ini apa sih Bang ininya? Asosiasi Pengusaha Engineering dan Electrical. Menurut saya cukup lengkap sih sebenarnya untuk kapasitas seperti ini. Nah, malam ini Bang, kita coba ingin mengeksplor. Kalau nggak salah saya Bang ini udah cukup lama lah ya. Lahir besar di Jakarta Utara kan? Ya, Jakarta Utara. Kalau dari pengusaha udah berapa tahun nih Bang? Dari kecil saya dagang. Luar biasa. Dari kecil saya dagang. Ya, berarti memang punya bakat lah ya di situ. Bukan punya bakat, kebutuhan. Oke. Nah, Jakarta Utara ini Bang, orang banyak bilang agak berbeda Bang dengan wilayah Jakarta lainnya. Menurut Abang sendiri gimana sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta Utara ini Bang? Jakarta Utara cukup luas ya. Ya. Kalau mau lihat dari segi ekonomi, budaya, terus juga masalah tentang karakter, terus tempat geografisnya, itu sangat kompleks dari wilayah lain yang ada di Jakarta. Oke. Dan dari zamannya abad ke-14, zamannya kerajaan, Jakarta Utara itu memang sudah menjadikan sentral bisnis. Oke. Dari abad 14 ya. Setelah itu zaman abad 18, zamannya VOC, pembangunan pelabuhan. Ya. Itu jadi lebih pintu masuk untuk semua perdagangan untuk di Indonesia. Dulu Indonesia belum ada kan, nama Indonesia belum ada. Tapi itu menjadi pusat ekonomi dari daerah-daerah lain lah. Orang banyak berpikir atau berasumsi, bukan berasumsi ya. Kalau bicara Jakarta Utara itu gambarannya pasti ini kan pelabuhan. Orang tahunya Tanjung Priok kan begitu Bang. Nah, pelabuhan itu kan artinya
bukan seakan-akan ya, kalau menurut saya itu gambarannya itu sebagai tulang punggung ekonomi di sana. Ya dulu. Nah, menurut Bang Radian itu gimana sebetulnya? Dulu yang ada itu namanya Sunda Kelapa di abad 14. Oh itu. Setelah Belanda masuk tahun 2018, abad 18, itu mulai ada pembangunan Tanjung Priuk. Ya. Nah, itu menjadikan salah satu sentral bisnisnya untuk dari zamannya dari kerajaan sampai zamannya VOC. Bukan hanya di Jawa kali ya? Apanya nih? Itu kan sentral ya? Iya, untuk zaman-zaman dulu ya untuk itu masuk ke seluruh Indonesia. Bukan Indonesia, Nusantara. Seluruh wilayah Nusantara. Ya. Untuk wilayah Jawa termasuk Bali ya gitu kan. Ya. Itu menjadi sentral keluar masuknya barang. Tapi barang dulu disebutnya adalah rempah-rempah sama kayu ya kan. Itu zaman dulu. Setelah itu berkembang sampai sekarang akhirnya Tanjung Priok masih tetap menjadi pelabuhan untuk ekonomi keluar barang masuk. Jadi memang betul-betul tulang punggung ekonomi kalau sekarang Indonesia lah ya. Iya, keluar masuk barang itu ada di situ. Terutama ada lagi sekarang kan walaupun Soekarno Hatta bukan masuk wilayah Jakarta Utara, Tangerang, tapi itu kan satu jalur pesisir, Bang. Iya. Dan memang di sana tuh aktivitas pelabuhan lebih ini ya. Iya, sekarang lebih tertata lah ya. Lebih tertata ya. Tambah lagi dengan adanya perkembangan reklamasi ya. Reklamasi. Artinya aktivitas bongkar muat, pergudangan. Mungkin sudah jauh berbeda. Artinya sudah lebih tertata ya, Bang ya. Tapi saya dulu pernah melakukan dokumen ekspor impor ya. Di tahun 19 itu lebih menarik. Nah, menariknya gimana, Bang? Menariknya gini. Karena saya melakukan pekerjaan itu, jadi kami keluar ekspor impor tuh satu kontainer tuh dokumen segini. Dokumennya segini. Ya. Dilampirin dengan namanya LPS, Kopindo, Dubapesta. Itu dulu. Dulu tuh zamannya tahun 94 sampai 97. Lalu dengan adanya sekarang program FT dari Bea Cukai dan sekarang lebih ramping lagi, lebih bagus lagi sebenarnya proses keluar masuk barang. Itu lebih bagus. Artinya lebih efisien, lebih efisien, lebih proses lebih birokrasinya. Cuman permasalahannya yang belum tertata itu adalah trackingnya. Jadi masih banyak tracking yang sudah sebenarnya nggak layak untuk dipakai untuk kondisi saat ini. Iya, udah seharusnya udah nggak usah dipakai dah gitu. Nggak usah. Kenapa nggak ada ini ya? Menurut Abang ya, menurut Anda itu harus ditanyakan ke asosiasi trailer yang memang terkait dengan itu ya. Satu, yang kedua, nah kebetulan dari teman-teman sekarang nih di Cilincing mau membatasi jam operasional mobil-mobil trailer kontainer. Itu mulai mau dibatasi itu. Nah, itu juga memang sangat sangat membahayakan masyarakat. Karena sekarang jumlah warga di Cilincing di dalam pelabuhan itu kan Abang bicara Tanjung Priok lah ya, kawan. Ini kan Jakarta Utara ini kan saya pikir kan daerah pesisirnya itu kehidupannya nggak hanya di situ ya. Ada Marunda, ada Cilincing, ada Kamal Muara. Nah, menurut pandangan Bang Radian sendiri itu kontribusinya gimana itu, Bang? Kontribusi kepada siapa nih? Kepada ekonomi sosial, untuk ekonomi Indonesia khususnya DKI ya. Ya, khususnya DKI lah. Itu sangat vital ya. Karena di situ bukan hanya sekedar pelabuhan, di situ juga ada namanya pembangkit listrik. Ya kan, di situ juga ada namanya daerah pesisir, termasuk wisata ya. Wisata. Di situ juga ada namanya pelabuhan tuh bukan Tanjung Priok aja tuh. Nah, itu. Ada namanya Marunda, ada Sunda Kelapa. Orang kan kalau Jakarta Utara pikirnya pasti Priok. Iya, Priok kontainer itu. Padahal ada pelabuhan-pelabuhan yang lain yang memang sekarang pemerintah lagi ditingkatkan fasilitasnya segala macam. Nah, memang kalau untuk pakai pelabuhan Tanjung Priok, kalau kata kapal-kapal tongkang mereka suka nyari pelabuhan yang murah untuk bongkar muatnya. Itu ada di Marunda. Itu memang berbeda ya? Berbeda. Secara ini berbeda ya? Berbeda. Jadi ada pelabuhan yang khusus untuk bongkar muat kontainer. Kan memang dibuat seperti itu. Ada juga pelabuhan yang untuk bongkar muat seperti katakanlah pasir, ya kan, batu bara, itu tersendiri tuh. Iya, produk atau bahan-bahan yang berbeda. Ada lebih dari, saya kurang datanya apa benar atau tidak, ada 20 atau 30
pelabuhan di Jakarta itu. Jakarta. Bukan, jadi orangnya tahu Priuk kan? Ya, makanya tadi Betul. saya bilang orang ketika bicara Jakarta Utara taunya Priok Iya. kan begitu kan. Nah dulu pelabuhan Marunda, pelabuhan Sunda Kelapa itu paling sibuk. Paling besar, paling sibuk dulu. Ya, oke. Karena di situ keluar bongkar masuknya barang-barang rempah-rempah, termasuk kayu. Tapi sekarang Memang nggak ada sama sekali atau nggak seperti kayak dulu. nggak, artinya sudah tidak berfungsi mungkin. Berfungsi, tapi tidak Berfungsi? seperti dulu. Keluar Oh. masuk kapalnya udah nggak seperti sekarang. Ya kalau di sana kan kapal-kapal saya lihat tuh kalau ke itu tuh kapal-kapal kayu Iya, kapal-kapal, gitu, iya, kan, betul. kapal-kapal dagang itu Iya, kan. kapal-kapal dagang. Nah, Bang, kalau lihat kondisi kayak gini, Bang, untuk Jakarta Utara sendiri kan kita tidak hanya bicara ekonomi sosial ininya aja ya. Artinya kalau seperti gambaran Bang Radian tadi, sepertinya memang berbeda ya, kompleksitas gitu kan. Persoalan-persoalan sosial lah ya. Lebih banyak dari Nah, itu. wilayah lain. Lebih Saya banyak. kadang-kadang mikirnya begini, Bang, di Priok itu tingkat kriminalitas, ya kan, persoalan sosial lainnya ya, soal kepadatan penduduk. Nah, itu sendiri menurut pandangan Bang Radian itu gimana tuh? Ya memang pemerintah harus lebih serius ya menangani tentang masalah sosial. Oke. Jadi jangan setengah-setengah. Karena semenjak saya jadi Dewan Kota, Nah, dari mulai Kapuk Muara sampai ke Cilincing sampai ke Marunda, itu banyak budaya-budaya dan suku-suku yang tinggal di Jakarta Utara. oh ya. Dan juga di situ pembangunannya masih terpetak-petak. Artinya? Artinya begini, contoh di Kamal Muara. Iya. Kamal Muara ada masyarakat yang terpinggirkan lah karena kondisi ekonomi, Iya. ya kan? Sehingga ekonomi mereka, penghasilan mereka yang tadinya dari melaut, Iya. akhirnya berkurang. Oh. Sehingga timbullah jadi menuju kepada ketingkatan kriminal. Namanya kalau udah bicara, kalau kata Bu Diana Ketua Kadin DKI, kalau udah kampung tengah kosong, kampung tengah itu perut kata Bu Diana. Kalau udah kampung tengah itu lapar, Iya. apapun bisa terjadi. Nah, bagaimana kampung tengah itu supaya tidak lapar? Itu masalah tentang masalah kriminal. Kalau kriminal sih di daerah mana aja sama ya. Cuma memang di Nah, tapi Jakarta kalau Utara- bicara kampung tengah ini kan relate dengan soal kemiskinan sebetulnya, Pak. Nah, kalau menurut pandangan Bang Radian sendiri, itu yang mempengaruhi apa sebetulnya, Pak? Kemiskinan itu, dan ya artinya tentu ada apa ya, faktor utama lah ya, terutama di keluarga nelayan misalkan, kemudian buruh pelabuhan. Kita orang awam biasanya melihat seperti itu, ya kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lah ya. Itu kan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sebetulnya. Nah, itu sebetulnya seberapa efektif, Pak, pemerintah yang menurut pandangan Bang Radian, dan juga ya artinya pemerintah dalam menjangkau persoalan-persoalan seperti itu. Ya memang dari zamannya kemerdekaan sampai Orde Baru sampai sekarang masalah Masih jadi tentang persoalan, kemiskinan dan Nggak Jakarta Utara aja ekonomi, ya? ya, itu belum tuntas. Kita Ya. belum tuntas. Tetapi saya lihat dan saya melakukan itu dan saya ada di situ, pemerintah akan terus berusaha untuk bagaimana supaya itu tidak terjadi. Oke. Tetapi tangannya pemerintah dan anggaran pemerintah itu terbatas. Ya. Cuman saran saya kepada pemerintah, kalau bisa ya kan difokuskan pada satu apa sih di Jakarta Utara yang perlu ditingkatkan supaya tidak terjadinya kriminal maupun kemiskinan, Iya. yaitu peningkatan ekonomi. Oke. Nah, dari segi apa sih ekonomi yang harus kita tingkatkan? Nah, programnya Prabowo dan dengan adanya Koperasi Merah Putih, kebetulan saya juga ketua Koperasi Merah Putih. Oh, pas dong ya. Pas. Nah, Koperasi Merah Putih, kalau bisa itu didorong penuh, jangan hanya sekedar pelatihan-pelatihan, karena masyarakat setempat mengharapkan itu. Dengan adanya, sekarang kan dengan adanya pinjol, namanya itu pinjaman online, dan itu cara mengatasinya ya dengan Koperasi Merah Putih, ya kan, didukung penuh sehingga masyarakat bisa terlibat. Iya, iya. Nah, pemerintah daerah, khususnya Jakarta Utara, selain menangani ekonomi, ada mengalami masalah geografis. Iya, artinya gini, perbedaannya? geografis di Jakarta Utara, sekarang ini hujan nih, Iya, banjir.
Ya, rob lah ya. Rob, Ya. nggak hujan, Itu kan banjir. salah satu kendala juga itu. Nah, itu Maksud tantangan pemerintah. pembangunan pemerintah kalau bisa harus udah Memang berbeda ya. mati lah gitu loh. Oke. Kalau bisa memang ada tempat-tempat yang bisa dibangun untuk supaya tidak terjadi banjir, ya cepat ditanganin. Oke. Akhirnya tidak jadi masalah klasik. Ya. Masalahnya ke banjir klasik. Karena bagaimanapun rob ini kan memang mengganggu kualitas hidup juga kan. Artinya kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah tersebut ya. Ya sekarang dulu zamannya Orde Baru, banjir itu identik kemiskinan. Ya, betul. Daerah-daerah miskin. Oke. Sekarang Kantong-kantong kemiskinan ya. sekarang banjir itu di tempat orang kaya. Merata dong ya. Merata. Nggak cuma orang miskin doang. Iya. Ya, Makanya tanggul yang ada di sana juga kalau bisa ya cepatlah pemerintah tanganin deh. Ya. Gitu loh. Kalau bisa anggaran untuk Jakarta Utara Agak lebih dikit. untuk peningkatan itu. Kalau Jakarta Utara stuck Pak, stuck Jakarta Utara, barang kosong Pak. Ya, logis tuh. Logistik. Kok kosong Pak? Coba aja. Ya, langsung stuck lah ya. Stuck Distribusi, gitu. produksi segala macam di situ ya. Oke. Nah, balik ke tadi Bang. Ini kan Asal jangan balik ke rumah. ya. Selesai ini kita balik Iya. Nah, terkait dengan kita pahami bahwa Jakarta Utara ini kan pesisirnya cukup luas ya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa rencana yang saya tahu itu kan ada kawasan ekonomi khusus lah ya, Iya. untuk kawasan pesisir. Ah. Nah, menurut Bang Radian sendiri, kira-kira ini sebuah apa ya, langkah yang baik atau gimana? Maksud saya mungkin punya pandangan lah terkait itu. Kalau dari segi ekonomi baik, tapi dari segi sosial Nah, perlu dipertanyakan. Itu gimana menurut Anda? Saya juga berpikirnya begitu ya. Sekarang kita ngeliat laut mahal Pak. Iya. Ngeliat laut mahal Pak. Betul. Bapak mau ke Ancol bayar. Nah, itu. Bapak mau ke PIK. Oh ya, itu kawasan baru ya. Iya, artinya. kawasan baru. Dan saya setuju dengan reklamasi itu. Tetapi untuk siapa? Nah, itu persoalan ya. Persoalan karena kita juga kepingin gitu loh. Iya. Kita juga kepingin punya rumah di sana. Artinya sebenarnya bukan sosial aja dong. Iya, kalau menurut saya ekonomi dan sosial. Ekonomi sosial dong. Ya, bukan ekonomi sosial, Pak. Ekonomi dan sosial. Kalau ekonomi sosial itu apa ideologi negara lain. Ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Nah, artinya kan memang tantangannya Jakarta Utara ini cukup apa ya? Menurut saya gambaran saya memang karena memang dia punya ciri khas ya. Dia memang di pinggir Jakarta. Masyarakat Jakarta Utara nurut, Pak, supaya mereka itu tidak yang tadi saya bilang, kampung tengah jangan lapar. Iya. Kampung tengah tuh ibaratnya perut ini jangan lapar. Bagaimana caranya gitu loh. Betul. Sekarang masalah kontainer aja udah beberapa bulan, berapa tahun nggak selesai. Itu cukup panjang loh, cukup lama Pak, juga loh itu. tingkat kematian gara-gara kecelakaan itu besar, Pak. Besar. Ya. Lalu siapa yang disalahkan? Kontainernya kah? Enggak juga, Pak. Iya. Masyarakatnya kan juga enggak, Pak. juga. Karena gini, Pak, saya bawa mobil, Pak. Motor saya jatuh, sangkin kita. Iya. Sebenarnya juga nggak bisa juga disalahkan kontainer, nggak bisa. Cuman bagaimana caranya supaya ini berkesinambungan, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalaupun mau dibatasi. Apakah udah ada nggak sih sebetulnya itu Pembatasan. antisipasi atau mungkin solusi persoalan-persoalan seperti itu? Ya salah satunya harus dipindah, jangan di tempat pemukiman yang padat. Pindah lokasi tempat PT Kemas yang ada di lingkungan masyarakat, kalau bisa di luar. Iya. Sekarang kan kalau ada kontainer ada di lingkungan masyarakat. Akhirnya jadi pertanyaan, telur sama ayam duluan mana? Akhirnya mereka nyebut gitu. Iya. Kontainer dulu apa masyarakat dulu? Situ kan susah jadinya. Kalau dibilang mungkin, kalau saya sih bilang masyarakat dulu sebetulnya ya. Ya nggak juga. Kalau lihat sejarahnya memang kan telur dulu apa ayam dulu yang susah juga nyebutnya. Ya sekarang udahlah, kita nggak usah cari yang salah, cari yang benar. Coba bisa nggak dipindahkan? Ya. Pemerintah kasih lokasi-lokasi yang khusus untuk wilayah kontainer. Jangan ini ada kawasan kontainer, belah sini ada lagi. Tapi bukannya itu kebijakan pusat ya? Kalau yang apa memang harus dari daerah? Sebenarnya pemerintah daerah bisa mengusulkan. Belum ada. Ya, di Marunda itu masih lahan masih luas. Oke. Nah, jangan ada di perkampungan lah udah. Apa ada alasan politis kah atau gimana? Mungkin Ya, ada sekarang indikasi. Bapak punya lahan. Bapak punya lahan usaha.
untuk naruh kontainer. Tanahnya di situ. Oke, ya. Nah sekarang kan sebenarnya ada perda pemerintah bahwa DKI itu tidak bisa lagi untuk lahan produksi Ya. industri. Ya itu bisa. Ya, Kenapa ini nggak bisa? Kayaknya bener-bener nguasa ini bang. Bukan artinya gini. Lo kalau jadi ketua Kadin Jakarta Utara cocok ya. Amin. Ya. Sehingga semua tidak terganggu, baik pengusaha kontainer tidak terganggu, masyarakat pun tidak terganggu. Ya. Khusus untuk penempatan peti kemas di daerah pesisir itu masih luas. Artinya memang perlu dipikirkan ya sejauh itu. Iya harus. Mengurangi beban yang sekarang ada. Betul. Apalagi mereka dengan nggak boleh tutup. Kalau ditutup kesian juga ekonominya. Ya. Karena untuk penaruh tempat peti kemas itu ada ribuan orang Pak. Bukan persoalan barang aja ya. Bukan barang aja, ribuan orang. Orang yang terlibat di situ ada banyak orang. Banyak orang. Kalau ini kita tutup, masyarakat kepingin kenyamanan supaya tidak ada kecelakaan. Soal kecelakaan bukan masalah kontainer aja, Ya, gitu kan. faktor Oke lah, kaitannya banyak. Kaitannya oke lah. Sekarang pemerintah sama masyarakat pindahin ya. Kita kasih waktu berapa tahun pindahin. Ya. Kita buat perdanya lah. Oke. Jadi perdanya untuk tempat kontainer peti kemas ini loh kawasannya. Oke. Kenapa sih nggak bisa? Bisa kok Pak. Bisa ya. Bisa Pak. Menarik sebenarnya ya. Memang. Marunda masuk ke sana masih luas lahannya Pak. Tapi kalau di sana bukannya apa nggak disetting misalnya untuk pariwisata gitu, Marunda itu. Pariwisata. Tahu saya pariwisata cukup ini di sana. Iya, nah ada pariwisata yang akhirnya dikelola oleh masyarakat setempat Pak. Oh gitu. Nah di pinggir laut tuh Pak. Ya. Itu juga bayar mahal juga Pak. Parkirnya apa gitu kan, makanannya. Ada alternatif Ada lain, alternatif. pilihan masyarakat ya. Jadi dia menengah ke bawah lah ya. Iya, jadi dia nggak perlu ke pik mahal Pik ya mahal. kan. Iya. Walaupun bisa lihat laut, tapi kan dipelototin sama security. Ada penjaganya. Penjaganya. Menarik sih memang. Jakarta Utara ini kalau kita lihat peluit, kayaknya memang terbentuk untuk kelas menengah ke atas kali ya. Apa Jadi enggak gitu? Kalau peluit iya ya Pak ya. Untuk Ya, menengah ke bawah atas. kayak pik gitu Pik ya. menengah ke atas Pak. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Untuk yang ekonomi di bawah nggak bisa. Nggak bisa. Karena harga tanahnya udah mahal itu Pak. Dibandingkan yang arah ke sini ya, Iya. ke Marunda gitu ya. Kalau arah ke Peluit, yang arah ke bukan ke arah pik itu masih ini. Tapi kalau udah tanah reklamasi udah susah Pak. Udah susah. Kalau Bapak nggak punya duit ratusan miliar nggak bisa. Sebenarnya kalau dari pandangan Bang Radian sendiri dengan kondisi masyarakat, ya saya sudah mulai bisa membayangkan apa. Bukan mempetakan. Bapak jangan ya. bayangin saya Pak. Mempetakan kondisi masyarakat ya di sana gitu ya. Dari apa yang diceritain Bang Radian itu. Seakan-akan yang agak kredit itu dari segi ekonomi ya, artinya tingkat ekonomi masyarakat itu memang yang arah ke ini ya. Kemana Pak? Ke Marunda, arah ke sana enggak juga. Marunda itu loh Pak. Itu sebenarnya perputaran ekonominya itu cukup bagus. Itu ada pergudangan. Oke. Ya kan? Memang ada masyarakat juga di pergudangan. Nah, pemerintah yang sekali-kali lagi coba tingkatkan fasilitas tempat daerah-daerah di sana supaya tidak terjadi macet, banjir, sehingga ekonomi terus. Itu Kamal Muara itu Pak, Kamal Muara, Marunda itu sebenarnya Pak tahu potensinya lebih ini ya. Di Kamal Muara itu ada pelelangan ikan Pak. Itu bisa jadi tempat pariwisata. Ya. Cuma diperbaiki, jangan bau. Oke. Kalau diperbaiki, pemerintah turun tangan secara langsung dari mulai tingkat Kamal Muara dibikin tempat wisata. Masakan seperti kayak di Muara Karang, Muara Angke, ya kan. Kamal Muara menarik Pak. Oke. Tapi itu dari sisi kondisi Bang, kondisi geografis ya. Dari iklim bisnis ekonomi yang ada di Jakarta Utara sendiri, pandangan Bang Radian gimana tuh? Banyak Pak. Apakah sudah memenuhi apa yang menjadi misalkan pelaku bisnis lah, pengusaha atau apapun lah di sini? Di Jakarta Utara tuh lengkap Pak. Bapak mau bisnis apa? Oke. Mau bisnis apa? Bisnis hiburan bisa. Hiburan pasti ya Jakarta Utara. Bapak mau bisnis apa lagi? Pergudangan di situ ada, ya kan? Bapak mau bisnis perikanan juga ada, perkapalan juga ada. Oke. Jadi lengkap Pak sebenarnya Pak. Tinggal bagaimana kita
mau bisnis apa nih Ya. di Jakarta Utara. Kayak birokrasi juga nggak banyak kendala mungkin kali. Nggak ada sih, Nggak ada masalah nggak ya. ada masalah. Artinya. Sekarang lebih baik lah. Lebih baik. Cuma tinggal pemerintah injek lagi masalah tentang perwilayahan supaya wilayahan itu jadi menarik, tidak ada namanya hambatan, cet, ya kan, satu, yang kedua banjir, yang ketiga masalah tentang yang disebut kemarin Pak Gubernur mengatakan bahwa di Jakarta Utara ada jawara-jawara atau jagoan-jagoan. Iya. Sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada. Makanya saya juga kan Jakarta Utara terkenal keras. Keras itu ya, itu gimana menurut kondisi apa ya? Kondisi keras. Tapi pada saat kita deket apa baik, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ya, artinya nggak menyeramkan. Iya, orang kan menyeramkan, udah nggak ada masalah. Ya. Saya ke Jakarta Utara, ke Prik, jalan sendiri nggak ada masalah. Ya. Jadi itu hanya persepsi aja. Yang terbangun. Nah itu yang saya yang saya sayangkan itu kenapa ada kalimat jawara-jawara atau jagoan-jagoan Jakarta Utara itu. Iya. Itu kan akhirnya terjadi masalah miskomunikasi ke masyarakat. Ya, makin membuat masyarakat stigmanya ini lah ya. Teman-teman ormasnya juga sudah mulai bersatu. Kemarin ada deklarasi ormas, ya kan. Mereka juga menjaga. Kemarin juga waktu terjadi kerusuhan, walaupun kita terjadi sempat chaos di satu tempat, satu titik, tapi alhamdulillah di wilayah lain kita aman. Itu karena apa, Pak? Nah, itu gimana tuh? Kenapa, Pak? Karena bukan sekedar ormasnya, Pak. Ya kan? Bukan sekedar pemerintahnya. Dulu tuh kemarin tuh nggak ada polisi, Pak. Saya sama Bang Boy muter, Pak. Artinya dari masyarakat sendiri ya. Gitu loh. Yang langsung membentengi mereka semua. Antara suku, budaya, agama nyatu. Ada hikmahnya, Pak, dengan adanya seperti spontanitas. Dan saya merasa kalau di Jakarta kesusahan aman-aman aja, Pak. Aman-aman aja. Walaupun memang ada isu akan ada ini, aman, alhamdulillah. Isu kekerasannya seperti itu kan memang jadi stigma selama ini kan. Jakarta Utara tuh pokoknya kalau ke utara itu mulai dari ya kekerasan kriminalitas. Nah itu kan kelihatan betul, terlihat agak berbeda. Pak Wali Kota kita yang dipimpin oleh Pak Hendra itu kan berusaha untuk bagaimana mengamankan Jakarta Utara, baik dari segi kriminal, dari segi kemacetan. Terus juga masalah budaya banjir, banjir ya. Pak Wali Kota kita sekarang ini benar-benar juga konsen di situ gitu loh. Nah itu tinggal ini aja Pak sebenarnya harus kerja bareng. Kerja bareng. Nggak cuma pemerintah sendiri ya. Kerja bareng. Artinya dengan adanya pemerintah bersatu dengan masyarakat, bersatu dengan pengusaha, jadi itu Pak. Jadi. Cuman kalau pemerintah mau jalan sendiri, pengusaha jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri. Contoh, pemerintah ada namanya perawatan gorong-gorong. Dia tidak ada komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat komennya apa? Harus ada komunikasi. Ya sebenarnya itu kunci ya. Iya komunikasi. Ini akan ada namanya perbaikan jalan, gitu loh. Jangan mentang-mentang yang dapat proyek langsung mengerjakan. Para pengusaha juga gabung dengan pemerintah. Kalau melihat kondisinya selama ini memang masih ada juga, masih ada pincang-pincang. Akhirnya teman-teman kita di lapangan, woi ini apa nih? Tuh, jangan salahkan mereka loh, Pak. Jangan salahkan teman-teman masyarakat setempat yang akhirnya komplain kepada pemerintah daerah, khususnya ke wali kota. Jangan salahkan mereka juga, karena tidak adanya komunikasi lah. Apa sih salahnya? Ente pejabat, udah tingkat katakan sudin atau tingkat wali kota atau tingkat pejabat apa, komunikasi lah dengan masyarakat. Masyarakat itu bukan patung. Oke, Bang Radian, ini menarik juga sebenarnya. Kalau dari gambaran itu ya, potensi ekonomi barunya ada nggak kalau di sana itu? Ekonomi baru yang bisa dikembangkan di sana. UMKM pesisir mungkin atau gimana? Nih, kalau ekonomi yang dimaksud dengan ekonomi baru itu ada kalau pemikiran saya. Artinya ekonomi baru itu adalah ekonomi yang belum pernah dikerjakan orang. Ya kan? Apa sih ekonomi baru itu ya kan? Tapi kalau Jakarta Utara, ekonomi dari apa aja bisa dibentuk. Apalagi UMKM-nya. Cuman masalahnya UMKM, ini juga kritikan saya nih kepada pemerintah UMKM. UMKM itu dibinanya harus benar-benar secara kontinu dan kalau bisa
bergerak lah, jangan menunggu orang-orang UMKM yang mendatangi departemen UMKM, Sudin UMKM. Kalau bisa UMKM datangi orang-orang yang melakukan UMKM itu, karena UMKM itu salah satu ekonomi dasar yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Ya artinya dari pemerintah turun Iya, ya? turun lah, turun. Tidak hanya menunggu datang. Iya betul, karena ada beberapa teman-teman UMKM yang nggak paham Pak. Iya. Mereka boro-boro begitu, gue bikin inilah, gitu loh, bikin dagangan. Iya. Nah UMKM itu bukan sekedar pedagang kaki lima loh Pak. Iya. Bukan sekedar pedagang kaki lima. Kalau UMKM pemikirannya adalah pedagang kaki lima, itu salah juga saya bilang. Oke. UMKM ya semua UMKM, dibina semua. Oke. Nah itu kalau ekonomi yang berbasis masyarakat, artinya dari UMKM. Kalau menurut pandangan Bang Radian sendiri ya, ini kan banyak industri di sana. Iya. Nah, bisa nggak Bang melihat bagaimana hubungan antara dunia industri dengan lapangan kerja, khususnya untuk warga lokal? Sampai saat ini kira-kira seperti apa coba? Khususnya di daerah pantai utara lah ya. Perusahaan industri hanya bisa menyerap orang lokal cuma 10%. Oke. Nggak banyak. Cuma nggak banyak. Bisa saya. Artinya datang dari luar dong? Iya. Didatangkan dari luar wilayah Jakarta Utara. Kenapa? Kenapa? Skill. Oh. Nah ini tentu tantangan tersendiri nih Bang. Artinya ya warga lokal sendiri gimana sebetulnya? Ini juga saya anggap juga bukan salahnya industri. Juga nggak bisa disalahkan masyarakat juga. Karena faktor untuk mendapatkan skill kemampuan itu mahal Pak. Ya. Mahal Pak. Sehingga kenapa mereka tidak bisa mencapai skill yang diinginkan oleh industri? Karena mereka kemampuannya untuk pendidikan. Ini persoalan SDM ya? Iya SDM, skill ya kan, gitu loh. Oke. Kalau untuk tingkat pekerja kasar kita banyak Pak. Ya. Pasukan saya aja ada 1.000 orang Pak. Untuk pekerja kasar. Pekerja kasar. Ya. Pekerja kasar itu ada 1.000 orang untuk bongkar muat, ya kan. Nah, kalau di bidang industri itu harus penambahan skill. Oke. Nggak bisa, makanya cuma 10%. Nah, artinya masyarakat lokal, warga itu butuh itu kan? Butuh itu. Nah, upaya yang sudah dilakukan mungkin sudah adakah atau gimana itu? Dari pemerintah ada namanya program Musrembang itu, ada namanya pelatihan dari Departemen Tenaga Kerja. Oke. Nah, Ada persoalan juga. Ada persoalan juga. Sekarang Bapak udah kita latih. Oke. Ya kan, katakanlah latih di alat-alat teknik. Udah selesai latihan, Bapak mau ngapain? Itu lagi pertanyaannya ya. Mau disalurin kemana? Harusnya pemerintah yang sudah dilatih ada database-nya. Oh, lu masuk mari ya. Karena kalau Bapak datang ke perusahaan tanpa referensi, Bapak ditolak Pak. Pasti. Pasti tolak. Kenapa? Orang akan melihat ini referensi apa? Karena perusahaan sendiri, saya kan orang usaha Pak. Iya. Jadi saya orang usaha juga. Ada orang melamar itu saya melihat referensinya. Bukan sekedar data skill kemampuan Bapak, tapi saya harus lihat siapa yang mereferensikan. Karena kami nggak mau ada masalah di situ. Apalagi di bidang industri hak cipta. Oke. Itu nggak bisa Pak. Ya, nanti Bapak mau kerja, tahu-tahu nanti Bapak jiplak punya saya. Ya. Haki. Iya itu. Jadi Bapak jiplak punya saya, repot juga nanti saya. Jadi nggak bisa juga disalahkan masyarakat, nggak bisa disalahkan industri. Kira-kira berapa persen kalau untuk warga lokal itu Bang? Ya tadi saya bilang cuma 10%. 10% ya? 10% Kecil ya sebenarnya ya? Malah bisa lebih kecil dari itu Pak. Saya berikan 10%. Malah bisa lebih kecil dari itu untuk orang-orang yang bekerja di skala skill ya. Kalau hanya di bawah skill, di bawah standar, itu memang banyak. Itu sebetulnya kendalanya apa ya kalau pendidikan saja? Iya pendidikan berarti kan nggak persoalan apa ya? Artinya belum banyak dong. Rangkaiannya banyak, sentuhannya banyak. Tingkat apa? Bagaimana meningkatkan pendidikan mereka pun juga masih persoalan. Ini ada lagi Pak, namanya autodidak. Nah, itu gimana tuh? Autodidak. Jadi kalau teman-teman masyarakat dia pengen punya keinginan maju, meskipun ekonominya pas-pasan, ya kan, itu bisa dapat Pak. Oke. Oh gitu. Nah, kembali lagi pada etos. Ya. Etos kerja. Ya, etos kerja sama dedikasi dia, fokus dia kepada masalah apa sih yang gue mau kerjakan. Contoh kemarin BNN ada pelatihan namanya koreografer ya, bukan koreografer ya. Kreatif ini. Kreator. Konten kreator. Konten kreator. Oke. Nah, setelah sudah ada pendidikan itu pelatihan, jangan ditinggal.
Akhirnya anak-anak ditinggal. Ya sudah, mereka nggak bisa apa-apa. Kasih lagi motivasi. Jangan hanya seremonial, lalu ditinggal. Udah kewajiban dia udah selesai, gue mengadakan pelatihan. Kalau bisa jangan ditinggal. Bahkan mungkin akses untuk pekerjaan mereka juga harusnya dipikirkan ya. Ya, bukan dipikir, sebenarnya bukan dipikirkan, diberikan arahan. Diberikan arahan atau diberikan referensi. Ya. Nanti mana teman-teman yang paling baik pekerjaannya, kemana hasil yang bagus, itu direferensikan. Pasti berhasil, Pak. Oke. Semua departemen tenaga kerja, terus juga departemen industri dan UMKM, semua melakukan pelatihan. Oke. Termasuk juga Sudin Kebudayaan. Juga melakukan pelatihan juga masalah tentang budaya, seni tari. Nah, kalau bisa lebih ditingkatkan lah ya. Itu ekonomi akan bergerak tuh, Pak. Selama ini mungkin belum ya, belum terlalu sudah dilakukan tapi ya? tidak sampai ke tingkat bawah. Oh, sampai ke bawah. Harusnya sampai bawah lah. Saran saya kalau bisa semua departemen yang melakukan pelatihan, setelah melatih ya, teman-teman masyarakat jangan ditinggal. Oke. Bapak latihan tentang UMKM. Memasak. Setelah itu Bapak mau ngapain? Iya. Bapak mau bikin warung, duitnya mana? Harus ada follow up-nya. Bapak punya duit tapi Bapak nggak punya tempat. Ya, sama aja bohong. Pakai gerobak. Iya. Terus nggak boleh dilarang di tempat itu. Susah lagi. Dilepas, tarik lagi kan? Iya. Nggak bisa. Oke. Saya minum nih, Pak. Bang. Saya ngeliat Bapak jadi haus nih. Ini kopinya kopi tarik. Kan ada satu hal yang menurut saya ini agak apa ya? Dari dulu ya, daerah secara geografis Jakarta Utara ini kan airnya agak beda nih, Bang. Air apa nih? Air tanah. Untuk mengakses air bersih sanitasi sendiri gimana, Bang, kalau di sana? Saat ini ya, menurut apakah sudah ada perubahan jauh beda atau ya, artinya untuk air bersih kan masih ada kali, Bang, ya, orang beli air, itu gimana tuh? Masih 50-50 lah, yang sudah mendapatkan air bersih maupun yang tidak. Kembali lagi kepada masalah wilayah. Oke. Jadi wilayah-wilayah yang airnya nggak pam katakanlah, air bersih nggak masuk, ya kan gitu loh. Memang kan harus air tanah. Ya, air tanah pun nggak bisa, Pak. Nah, air tanah kondisi kayak gitu ya, kan? Lagi kan ada peraturan pemerintah sekarang nggak boleh menggunakan air tanah. Betul. Jadi kembali lagi kepada masalah suplai air bersih, memang belum sampai 100%. Untuk tingkat Jakarta Utara ya. Oke. Belum sampai 100%. Paling tidak cuma 80,sekian% lah. Oh. Yang sisanya masih air tanah, masih ini. Karena mereka nggak bisa juga beli air pam, Pak. Kenapa ya? Ya masalah ekonomi, Pak. Ya itu lagi. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Semua larinya ke situ. Iya, betul. Jadi bicara ekonomi, ada peluang kerja, ya tingkat SDM-nya seperti teman-teman saudara-saudara kita banyak yang nggak punya rumah, Pak, Jakarta Utara. Okay. Ada yang di kolong jembatan, ada yang itu memang warga situ ya, artinya mereka punya KTP situ atau pendatang. Jadi kan cuman kan kita nggak urbanisasi yang ada di sana ya, kan. Contoh Bapak punya saudara, Bapak bawa. Oke. Bapak tampung ya kan, lama-lama rumah Bapak nggak muat. Oke. Itu dipekerjakan pekerjaan yang kasar. Akhirnya dia di pinggir jalan. Akhirnya jadi malak-malakin mobil. Oke. Gitu loh, Pak. Di tempat palak-palak mobil di Jakarta Utara banyak. Kalau di Bentaris banyak loh. Banyak ya banget. Tadi kan orang selalu bicara Jakarta Utara kan begitu, Bang. Ya kan. Kalau bicara ya tadi tingkat kriminalitas, memang menjadi lingkaran setan. Pendapatan per kapita perputaran uang di Jakarta Utara gila, Pak. Ya, besar. Percaya saya itu. Iya. Kemarin saya survei ke Muara Angke, ke tempat pelelangan ikan. Ya. Itu perputaran sehari, Pak, itu bisa 20 miliar, Pak. Waduh, luar biasa ya. Ya. Itu dari pelelangannya aja, mungkin bisa lebih. Itu baru satu titik. Baru satu titik, ya. Pak. Belum adalah namanya orang masak di situ, beli makan di situ, kulinernya itu sehari bisa 10 sampai 20 juta. Sehari perputarannya. Artinya kalau dihitung lagi dengan pelelangannya, wah, luar biasa ya. Berhenti di sana, Pak, pelelangan. Di sini restoran Jakarta Utara, pusat, selatan, nggak jalan, Pak. Iya, betul. Karena kan dari sana ininya ya,
sentralnya kan, mereka masuk ke daerah. Menarik nih Bang Radian, sebenarnya kita bicara Jakarta Utara ini memang agak beda ya dari apa yang disampaikan, dipaparkan tadi gitu kan. Mungkin karena waktu kita agak terbatas Bang, ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Ya. Kalau saya lihat dengan paparannya Abang sampaikan cukup komprehensif sebetulnya, bicara ekonomi, bicara sosial, bicara pendidikan, bicara bagaimana kondisi masyarakat terkait pekerjaan dan segala macam. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih dengan Bang Radian dalam posisi yang berbeda. Entah itu jadi ketua Kadin kah? Amin. Seperti yang saya sebutkan tadi. Baik Bang Radian, terima kasih banyak sama-sama atas apa yang disampaikan tadi. Ini menambah wawasan bagi kita, bagi teman-teman Kopi Tarik tentunya. Karena selama ini kita bicara soal Jakarta, mungkin ada yang lebih spesifik ya Jakarta Utara kan gitu. Mungkin ke depan kita bisa coba eksplorasi lagi wilayah-wilayah Jakarta ini khususnya gitu kan. Memang agak berbeda Bang, antara utara dengan selatan. Apalagi kalau bicara entertainment ya, bicara hiburan, sektor hiburan lah ya, ekonomi hiburan. Terima kasih banyak Bang Radian atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di episode berikutnya. Para rekan-rekan Kopi Tarik, jangan lupa untuk memfollow podcast kami. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan topik yang berbeda dan yang lebih menarik lagi. Amin. Kopi Tarik, semakin ditarik semakin asik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.